Terhitung mulai Senin 21 Agustus 2023 atau hari ini, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan work from home atau bekerja dari rumah terhadap 50% aparatur sipil negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Meski begitu, lalu lintas di ibu kota masih saja padat. Kemacetan pada Senin pagi masih terjadi di sejumlah titik jalur protokol. Sementara kualitas udara di DKI Jakarta pada Senin 21 Agustus pagi masuk dalam posisi nomor 5 terburuk di dunia. Dikutip dari laman IQR pada pukul setengah 9 pagi, indeks kualitas udara di DKI Jakarta tercatat di angka 160. Konsentrasi polutan tertinggi dalam udara DKI Jakarta hari ini tercatat PM 2,5, di mana 14 kali nilai panduan kualitas udara tahunan WHO. Pemerintah menyebut emisi kendaraan bermotor sebagai penyebab utama polusi udara di Jakarta. Minimnya curah hujan juga dituding menjadi penyebab kualitas udara yang buruk dalam 1 bulan terakhir. Pemerintah menghimbau warga untuk menggunakan transportasi umum. Untuk masyarakat, yang utama yang bisa dilakukan adalah menggunakan transportasi publik. Kedua adalah uji emisi. Jadi uji emisi mobil dan motor itu adalah salah satu upaya yang paling baik yang saat ini bisa dilakukan untuk mengurangi polusi udara. Ya. Selain emisi kendaraan bermotor, sektor industri juga dituding turut menyumbang polusi udara di ibu kota. Dampaknya dirasakan warga Rusun Marunda di Cilincing, Jakarta Utara. Salah satunya Sundari. Ibu rumah tangga penghuni Rusun Marunda ini mengaku sudah 2 pekan ini penyakit batuknya tak kunjung hilang. Sejak tinggal di Rusun pada 2017, Sundari pun mengaku kerap mengalami sesak napas. Nomor 1 kesehatan ya kan, yang kami rasain, terutama saya sendiri, saya memang sudah punya penyakit, tapi di sini lebih sering kambuh penyakit saya karena polusi udara debu ini gitu. Saya sering ke dokter. Satu memang faktor turunan juga, kedua memang ada pencemaran sedikit dari polusi udara, semacam kayak kena flek paru-paru gitu. Di sini juga banyak, bukan saya aja yang kena flek paru-paru. Jejak polusi industri dengan cepat membekas di jendela, dinding, dan lantai. Saat ini saya sedang berada di salah satu pemukiman yang tidak jauh dari kawasan industri, di mana saat ini saya berada di lantai paling tinggi, yaitu lantai 5. Dalam 1 tahun ini, warganya ini inisiatif untuk memasang filter ataupun jaring, ini untuk memfilter debu yang masuk. Karena saking tingginya debu atau partikel polusi yang masuk, ini terlihat dari warna debu yang berwarna hitam ini. Dan tentunya hal ini dapat berdampak kepada kesehatan kita. Dinas Kesehatan DKI Jakarta mencatat ada lebih dari 600.000 kasus infeksi saluran pernapasan atas di ibu kota sejak Januari hingga Juni 2023, diduga akibat polusi udara. Di RSUD Cengkareng, Jakarta Barat salah satunya. Pada Jumat 18 Agustus, Puji Astuti, dokter spesialis penyakit paru menyebut ada kenaikan jumlah pasien penderita infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Pada bulan Juli 2023, rumah sakit merawat 23 pasien ISPA di IGD, 17 pasien rawat inap, serta 280 pasien rawat jalan. Adapun hingga pertengahan Agustus 2023, rumah sakit merawat 12 pasien ISPA di instalasi gawat darurat, 9 pasien dirawat inap, dan 203 pasien menjalani rawat jalan. Pasien ISPA di RSUD Cengkareng didominasi oleh anak-anak. Namun pihak rumah sakit belum bisa memastikan ISPA yang diderita pasien berasal dari polusi udara. Lantas, apa solusi dari pemerintah? Presiden Joko Widodo kerap menyebut solusi kualitas udara yang buruk Jakarta adalah pindah ke ibu kota negara Nusantara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mempertimbangkan skema 4 orang dalam 1 mobil alias 4-in-1 di DKI Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menginstruksikan agar semua kementerian menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Sementara penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal mewajibkan pegawai Pemprov DKI menggunakan kendaraan listrik. Juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Bondan Andrianu menyebut berbagai solusi yang ditawarkan pemerintah belum menyentuh akar permasalahan. Kenapa? Karena kalau dibicarakan langkahnya adalah working from home, data yang ditemukan Greenpeace dari
Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga di 2022 ya, ketika PPKM darurat itu terjadi peningkatan di bulan Juli kalau nggak salah ya, PPKM darurat ini terjadi peningkatan hari tidak sehat di Jakarta selama PPKM darurat. Peningkatannya 2 kali lipat loh, nggak main-main. Nggak ada mobil yang keluar, jangankan bicara working from home, itu nggak ada yang orang keluar pada saat itu gitu ketika sakit. Tapi kok ada peningkatan hari tidak sehat di Jakarta, artinya kan ada sumber lain. Bondan pun menyebut pemerintah didesak untuk konsistensi dan tegas dalam melakukan uji emisi kendaraan maupun industri. Di samping langkah transisi energi terbarukan guna mengurangi dampak jangka panjang polusi udara. Tim Liputan, CNN, Indonesia.